Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa makin kesini, hidup tuh makin kerasa kayak dikejar-kejar waktu? Semuanya serba cepat, serba mendesak, dan kita kayak selalu ngejar sesuatu tiap hari. Hari ini kita bakal bedah sebuah teks yang luar biasa dalam, judulnya Ilusi Kendali dan Misteri Takdir. Menemukan kedamaian di tengah arus overthinking. Pembahasan kita kali ini bakal ngebongkar habis-habisan apa yang sebenarnya jadi sumber kecemasan modern kita dan gimana caranya kita berdamai dengan takdir di tengah dunia yang putarannya kerasa terlalu cepat ini. Nah, mari kita langsung selami ini. Ada satu pertanyaan tajam dari teks kita yang benar-benar jadi paradoks zaman sekarang. Mengapa generasi yang paling bisa mengendalikan segalanya justru paling sering merasa cemas? Coba pikirin deh. Secara historis kita ini difasilitasi teknologi super canggih. Kita bisa ngukur, memprediksi, dan ngatur nyaris semua aspek hidup kita. Tapi obsesi buat terus-terusan memegang kendali inilah yang akhirnya bikin kita overthinking dan tersesat. Kenapa bisa gitu? Sederhana aja sebenarnya. Karena kita sering lupa kalau kita ini bukanlah sutradara dari alam semesta. Kita masuk ke bagian pertama, teks ini, penyakit zaman modern. Penulis materi ini tuh nggak lagi ngenceramahin kita soal benar atau salah ya. Fokus utamanya justru buat nyelamatin mental dan hati kita dari capeknya ngejar dunia. Coba deh cek pikiran kita sehari-hari. Isinya pasti nggak jauh-jauh dari jadwal harian yang super ketat, rencana karir 5 tahun ke depan yang ambisius banget, dan pastinya target finansial. Betul kan? Kita bikin semua list ini dan merasa, oke, hidupku aman, gue pegang kendali. Tapi disinilah masalahnya. Teks ini nyebut fenomena itu sebagai ilusi kendali. Kita mikir kalau semua direncanain sempurna, kita bakal tenang. Padahal realitanya, rencana-rencana yang terlalu ngikat inilah yang sering gagal ngasih kedamaian, dan malah jadi sumber stres utama kita. Lanjut ke bagian kedua, ruang kosong dalam hati. Kalau jadwal dan target ujung-ujungnya bikin stres, terus kemana dong kita cari kedamaian itu? Kita perlu ngerem sebentar dan ngeliat ke dalam diri kita sendiri. Analogi di teks ini tuh cerdas banget. Bayangin hati manusia itu kayak sebuah wadah besar. Sepanjang hidup, kita mati-matian ngisi wadah itu pakai uang, jabatan bergengsi, atau popularitas. Tapi sadar nggak sih, selalu ada satu porsi paling besar yang kerasa kosong melompong, yaitu kekosongan spiritual. Sumber, kita ngejelasin kalau hati kita emang diciptakan dengan ruang kosong yang ukurannya spesifik banget. Jadi, mau sebanyak apapun uang, jabatan, atau likes di sosmed yang kita dapat, itu semua nggak akan pernah bisa ngisi lubang spiritual tersebut. Makanya bakal selalu ada rasa hampa kalau kita salah ngisi. Ini membawa kita ke bagian ketiga, matematika manusia versus matematika langit. Pertanyaannya, kalau materi nggak bisa menuhin hati kita, kenapa kita masih sering maksa diri sampai burnout? Nah, ini karena kita terjebak sama cara hitung-hitungan yang salah. Kita sering banget pakai matematika manusia yang logikanya tuh begini. Kalau gua kerja banting tulang 18 jam sehari, gua pasti kaya. Terkesan pasti kan? Padahal, teks ini ngenalin cara pandang yang jauh lebih membebaskan, yaitu matematika langit. Di konsep ini, rezeki itu sama sekali nggak berbanding lurus sama seberapa banyak keringat yang netes. Tugas kita sebagai manusia murni cuma ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik. Soal hasil, itu udah tertulis rapi di Lauhul Mahfudz bahkan jauh sebelum kita lahir. Coba resapi kebenaran ini sebentar. Rezeki Anda tidak akan pernah tertukar dan tidak akan melewatkan Anda. Bayangin betapa melegakannya kalimat itu. Pemahaman tentang matematika langit ini benar-benar ngangkat beban berat dari pundak kita. Anda nggak perlu cemas mikirin FOMO atau takut ketinggalan dari pencapaian orang lain. Kenapa? Karena tujuan utama kita di bumi ini bukan sekedar jadi yang paling kaya atau menang kompetisi, tapi masih cara kita nyari rezeki itu benar dan diridhoi. Fokusnya ada di proses perjalanan kita, bukan cuma angka di garis finish. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Tawakal sebagai puncak kecerdasan manusia. Disinilah kita ketemu sama obat utama untuk semua kecemasan modern tadi. Konsep yang sejujurnya paling sering disalahpahami sama banyak orang. Sering dengarkan orang bilang tawakal atau berserah diri itu tandanya kita pasrah, lemah atau malas-malesan tanpa usaha. Kita patahin mitos itu sekarang juga. Teks ini dengan tegas nyebutin kalau tawakal itu justru puncak dari kecerdasan dan kekuatan mental manusia. Ini sama sekali bukan kepasrahan buta. Sebaliknya, ini adalah bentuk ketahanan mental dan kecerdasan emosional level paling tinggi yang bisa diraih sama seseorang. Terus gimana cara kita praktekinnya di dunia nyata? Teks ini ngasih 2 langkah yang super praktis. Langkah pertama, gaspol. Gunakan akal dan tenaga Anda semaksimal mungkin untuk merencanakan sesuatu. Kasih dedikasi intelektual terbaik Anda. Nah, langkah keduanya ini yang biasanya susah. Lepaskan keterikatan emosional pada hasil akhirnya.
Jadi ketika kita bisa ngegabungin ikhtiar akal yang maksimal dengan hati yang benar-benar let go ke Tuhan, kita baru aja nyiptain sesosok manusia yang benar-benar merdeka. Jadi poin krusialnya adalah meletakkan harapan 100% cuma ke sang perencana terbaik bakal ngerubah kita jadi manusia merdeka seutuhnya. Efeknya luar biasa. Kita nggak bakal hancur lebur waktu dihina orang, nggak bakal terbang atau jadi sombong waktu dipuji-puji, dan yang paling penting, kita nggak bakal putus asa saat rencana kita gagal total. Kok bisa gitu? Karena kegagalan pahit yang kita rasain hari ini, kalau dilihat pakai kacamata tawakal, sangat mungkin adalah cara Tuhan nyelamatin kita dari kehancuran masa depan yang nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, pulang ke sajadah. Setelah perjalanan panjang ngebongkar pikiran dan hati kita tadi, kita pasti butuh satu tempat buat benar-benar diam dan berhenti sejenak. Teks ini nyampein pesan penutup yang kerasa indah dan intim banget. Dikatakan bahwa tempat paling aman buat nyandarin semua kelelahan hidup kita itu ya di atas sajadah. Sekeras apapun ombak masalah modern ngehantam Anda, seberat apapun tekanan kerjaan atau ekspektasi keluarga menjepit Anda, tempat teraman buat ngebisikin semua kebingungan itu adalah saat kening Anda menyentuh bumi. Karena di posisi paling rendah itulah, bisikan yang diucapkan di bumi terdengar sangat nyaring dan jelas di langit. Ada satu kutipan langsung dari materi ini yang benar-benar ngena buat saya. Dikatakan, berhentilah mencoba memikul beban dunia. Pundak itu terlalu rapuh. Ini bukan kata-kata buat bikin kita nyerah, tapi sebuah pengakuan jujur dan empatik banget soal keterbatasan kita sebagai manusia. Kita ini sering banget nuntut dunia buat ngertiin kita, mati-matian pengen jadi sutradara buat hal-hal yang jelas di luar kendali kita. Padahal faktanya, pundak kita yang kecil ini emang gak pernah dirancang untuk manggul dunia sendirian. Sebagai penutup bedah teks kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan pelan-pelan nanti malam. Maukah kita berhenti menuntut dunia dan mulai melangkah mendekat menuju sang penciptanya? Coba pikirin deh. Mungkin aja, dengan kita rela ngelepasin sedikit ilusi bahwa kita harus bisa ngontrol segalanya, kita justru nemuin kedamaian sejati yang selama ini mati-matian kita cari. Terima kasih banyak udah luangin waktu buat belajar dan ngerenung bareng saya hari ini. Sampai ketemu di pembahasan materi seru berikutnya.